Bagaimana penyelidikan dan kondisi pasca tragedi Halloween di Itaewon, bergabung Nur Hanif Kasetian, warga negara Indonesia yang berada di Seoul, Korea Selatan. Hanif, selamat malam Hanif. Apa perkembangan penyelidikan tragedi Halloween di Itaewon, Hanif? Halo, iya selamat malam Mbak Tiffany dari Korea Selatan. Saat ini saya sedang berada di depan tempat berkabung yang ada di Balai Kota Seoul. Ya, jadi investigasi lokasi sudah diselesaikan oleh para aparat dan per tanggal 31 Oktober 2022 pukul 4 sore, korban jiwa mencapai 154 orang, lalu yang luka-luka mencapai 149 orang. Di antaranya 16 orang adalah korban warga asing, dan saat ini dilaporkan bahwa ada 4.000 orang yang masih dalam pencarian. Seperti itu, Mbak. Oke, Hanif, bisa Anda gambarkan kepada kami seperti apa sebenarnya Itaewon atau distrik Itaewon sendiri? Apakah memang distrik atau lokasi ini memang biasa digunakan untuk acara publik dalam skala massa yang cukup banyak? Ya, Itaewon itu sendiri adalah suatu pusat hiburan ya. Jadi memang pusat ekspatriat, di mana festival internasional dan juga festival budaya itu kerap sekali dilaksanakan. Jadi memang massa yang sebesar sampai 100.000 orang itu bukanlah hal yang asing lagi di Itaewon. Bahkan di tahun 2017 saja, di pesta Halloween tahun-tahun sebelumnya, itu angka massanya hampir mencapai 200.000 orang, tetapi tidak ada kecelakaan yang sefatal ini. Seperti itu. Bahkan 2 minggu sebelumnya, di tanggal 15 Oktober sampai 16 Oktober, itu ada Itaewon Global Village Festival yang diadakan setelah 3 tahun ya istirahat karena corona. Tetapi karena pengamanannya ketat dan polisi juga menjaga orang yang berlalu lalang serta arus jalannya, jadi tidak ada kecelakaan yang sangat fatal seperti insiden Itaewon ini. Oke, artinya memang sudah biasa digelar acara atau event publik atau event hiburan ya di Itaewon dengan jumlah pengunjung atau massa yang besar. Ketika Halloween Betul pada hari sekali. Sabtu kemarin di Itaewon, apakah memang di Seoul sendiri hanya dipusatkan di Itaewon saja atau sebenarnya di beberapa distrik, di beberapa lokasi juga diselenggarakan pesta Halloween? Baik, jadi memang pada saat pesta Halloween dilaksanakan itu ada 2 tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para party goer gitu ya. Yang pertama adalah Hongdae, itu di daerah dekat Sinchon atau Sodemungu. Yang kedua adalah Itaewon ini. Jadi memang tidak dipusatkan di Itaewon saja, tetapi karena memang Itaewon ini adalah suatu pusat ekspatriat, di mana orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai negara begitu ya, berkumpul di situ dan bersenang-senang. Jadi banyak orang yang memilih untuk datang ke Itaewon. Serta karena Itaewon itu adalah pusat ekspatriat, maka restorannya juga beragam, lalu banyak juga pusat hiburan malam seperti itu dibandingkan Hongdae. Oke, Hanif, Korea Selatan sendiri sebenarnya negara yang cukup ketat dalam hal pengamanan ketika ada event atau acara dengan skala besar. Apa yang terjadi kemarin, tapi membuktikan tidak sebaliknya. Ya, bagaimana prosedur antisipasi dan juga pengendalian massa untuk Korea Selatan sendiri dalam penyelenggaraan acara publik? Mungkin yang pernah Anda datangi dan Anda tahu. Ya, jadi itu adalah salah satu alasan mengapa ya kejadian ini adalah kejadian yang sangat memukul bagi Korea Selatan, karena Korea Selatan itu dikenal sebagai negara yang sangat ketat pengamanannya, apalagi saat acara publik seperti ini, baik itu konser ataupun aksi protes. Pada tahun 2017 saja, pada saat mantan Presiden Park Geun-hye diboykot, itu ada ratusan ribu orang yang ikut dalam aksi demonstrasi, tapi tidak ada korban jiwa dan tidak ada kecelakaan yang sangat fatal seperti ini. Lalu pada tahun 2020 juga, ada aksi protes yang dilaksanakan di depan balai kota ini, namun 11.000 polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi tersebut. Dan ini sangat menunjukkan perbedaan yang sangat kontras dengan insiden Halloween yang terjadi pada tanggal 29 Oktober kemarin, karena di tanggal 29 Oktober kemarin hanya sekitar 200 polisi yang dikerahkan untuk menjaga pelaksanaan
acara Halloween tersebut. Dan tugas mereka difokuskan pada prevention gitu ya, pencegahan pelecehan seksual ataupun penggunaan obat-obatan terlarang daripada kontrol massa itu sendiri. Seperti itu. Oke. Setelah apa yang terjadi di Itaewon pada hari Sabtu malam lalu, apakah ada imbas dari tragedi ini terhadap penyelenggaraan acara atau event besar untuk sementara waktu di Seoul ke depannya? Ya, jadi seperti yang mungkin orang-orang sudah tahu, bahwa Korea Selatan sedang dalam masa berkabung sampai tanggal 5 November 2022. Maka dari itu, toko-toko terutama yang di sekitar Itaewon memilih untuk menutup menutup tokonya dan tidak beroperasi sampai masa berkabung usai. Selain itu, untuk acara-acara hiburan seperti konser ataupun fan meeting itu semuanya dibatalkan. Seperti itu. Bahkan beberapa agensi hiburan juga yang aktif mengupload atau mengunggah konten di YouTube itu mengumumkan bahwa mereka akan menunda pengunggahan untuk sementara waktu untuk menunjukkan rasa duka dan juga bela sungkawa terhadap insiden Itaewon ini. Baik, terima kasih Nur Hanifka Setian, warga negara Indonesia yang berada di Seoul atas laporan Anda sangat komprehensif. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.